Jadi bagaimana cara menasihati orang agar tidak timbul dosa pada diri sendiri maupun orang lain, Bante? Tidak timbul kebencian. Ya. Ya, sebetulnya tidak sulit bagi kita yang sudah sering mendengarkan Dharma, ya. Kalau kebencian itu lawannya apa kira-kira? Metta, cinta kasih. Dan ya lebih lanjut, selalu sering berpikir, itulah yang disebut dengan punya sati. Selalu berpikir, selalu mengangkat ke dalam pemikiran namanya punya sati. Punya sati untuk mengangkat nilai-nilai apa yang perlu diterapkan, diwarnakan ke dalam hati, ke dalam batin, ke dalam pikiran. Dua keberadaan antara kebencian dan cinta kasih, dosa dan metta ini, kalau dosa yang dimunculkan dalam hati, kira-kira dampaknya itu positif atau negatif kepada diri sendiri, kepada batin sendiri. Ada rasa panas, rasa tegang, rasa sesak, bahkan rasa pedas, rasa gelisah. Wajahnya pun juga jadi wajah buruk. Tutur katanya pun juga menjadi tutur kata buruk. Termasuk tutur kata yang ketus, tutur kata yang nama lain ketus apa ya? Judes bahasa Jawanya. Kata-kata yang sifatnya itu pedas juga. Saklak. Mau bersikap pun sikap yang kasar. Dan cenderung untuk memutuskan sesuatu yang sesungguhnya merugikan diri sendiri dan merugikan bagi kebersamaan. Itu kalau dasarnya itu adalah dosa atau kebencian. Sehingga patut untuk ditumbuh kembangkan ke dalam diri sering-sering. Supaya terbiasa, supaya siap pakai untuk jauhkan diri dari dosa kebencian. Di sisi lain, kalau metta, cinta kasih yang dikembangkan, selain hati nyaman, tentram, damai, sejuk, ya wajah juga jadi ceria, tutur kata jadi manis, sikap tindak tanduk jadi halus, menyenangkan, dan orang lain juga senang meskipun hanya melihat wajah, apalagi mendekat, merasa adem. Lebih dari itu, apa yang diputuskan ya dapat diandalkan. Keputusannya itu adalah untuk manfaat bagi diri secara bijaksananya dan manfaat demi kebersamaan. Ini juga satu lagi sati. Untuk bagaimana bisa menumbuh kembangkan pikiran batin disertakan metta, cinta kasih. Jadi dari pengertian ini kita sudah mesti jelas dengan diri sendiri, dengan dasar pemikiran, dengan latar belakang apa kita bersikap terhadap orang lain, even itu sebatas berpikir terhadap mereka, apalagi sampai bertutur kata, bersikap terhadap mereka. Soalnya itu memberikan dampak yang langsung, baik saat ini maupun ke depan.
Sehingga terkait dengan kita berada di tengah-tengah orang lain adalah orang yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi kita, itu adalah hal yang wajar. Persepsi orang yang awam biasa, menyenangi tidak menyenangi itu kan itu wajar. Atau mengetahui sesuatu, setidaknya mengetahui sesuatu yang menyenangkan, yang menyakitkan itu kan wajar. Termasuk tidak menyenangkan dari sisi, dipandang dari sisi nilai bajiknya, nilai bijaknya. Oh, dia buat buruk. Dia buat yang tidak terpuji. Aku nggak suka dia. Nggak sukanya itu karena punya prinsip yang baik. Bukan nggak suka karena apa yang dia mau, dengan keserakahan dia, kemudian diserobot oleh orang lain. Ini juga menimbulkan ketidaksukaan, kebencian. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ketidaksukaan itu bisa muncul dari hati yang baik juga. Dari prinsip-prinsip yang baik, melihat orang lain yang dicintai melakukan hal yang tidak sepatutnya, dia bisa merasa tidak suka terhadap orang itu. Artinya tidak suka itu tidak menginginkan orang itu berbuat seperti itu. Nah, bagaimana? Adalah yang utama di sini menjaga, memastikan diri jika harus bertutur kata sesuatu, dasarnya itu sebatas kata-kata yang jelas dan halus, tetap disertai dengan meta, cinta kasih, pengharapan baik. Kata-kata yang mengandung kebenaran, kebaikan setidaknya. Dituturkan dengan berurut, dengan rapi, tidak kocar-kacir. Dituturkan dengan kata-kata yang halus, manis. Kalau bisa tidak terkesan mempersalahkan. Bahkan sebaliknya, kalau ada hal yang perlu diapresiasi, diapresiasi sekecil apapun. Nah, itu meskipun kata-katanya itu kadang menggunakan kata-kata yang relatif tegas, relatif semacam ya tegas itulah. Dan kadang ya mimik tidak suka, tapi harus diketahui itu adalah mimik sekedar performance saja. Untuk menunjukkan ini aku orang yang mencintai kamu, gak suka loh. Kalau orang yang seseorang yang dicintai oleh orang lainnya, terus kemudian dirinya itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang yang mencintai dia, itu dia juga tidak nyaman, tidak ingin. Soalnya orang yang mencintai seseorang itu akan gampang untuk memberi sesuatu yang menyenangkan kepada orang yang dicintai, dan orang yang dicintai tidak ingin dilepas, ditinggal oleh orang yang mencintai dia. Ya itu sudah dua-duanya sih, sudah dua-duanya langsung dijawab. Bagaimana kata-kata itu tidak membuat diri sendiri, ya, tidak menimbulkan dosa pada diri sendiri, atau tidak menimbulkan dosa pada diri sendiri, tidak menimbulkan dosa bagi orang yang mendengar, yaitu kalau disampaikan yang tadi itu dengan cinta kasih, dengan pengharapan baik, ya dengan teratur, itu tidak memberikan
dampak negatif pada diri sendiri. Meta, cinta kasih dasarnya. Dengan tutur kata yang sebisa mungkin itu tidak menyinggung, yang manis, ya. Dan apa namanya, tidak menimbulkan dosa kebencian bagi pihak lain itu, kalau menuturkannya itu ya tampak dengan hati yang dingin, hati dewasa, tidak ada dilihat kesan semacam ada agenda di balik apa yang dia katakan. Ada agenda lain yang tersembunyi. Dengan kata-kata yang halus, yang menghargai. Terlebih kalau menyampaikannya itu sampai dia tidak sadar kalau sedang diberitahu. Terlebih begitu. Gimana caranya? Cari sendiri. Nggak sulit soalnya, tapi perlu pelatihan. Tapi ya berkaitan dengan berinteraksi dengan orang bagaimana, itu kalau mau disambung-sambungkan ya apa namanya, panjang ya, panjang. Ya misalnya memberitahu dengan ya apa pengharapan baik, sudah dengan cara yang baik, sekali ya belum mau mendengar, yaitu belum mau mengikuti, 2 kali belum mau mengikuti, 3 kali belum mau mengikuti, ya bagaimana? Ya menyerahkan kepada masing-masing sudah, siapapun orangnya. Kalaupun itu adalah orang tua kandung, kalaupun itu adalah anak kandung. Apa mau dikata? Siapa bisa mengontrol, siapa bisa mengharuskan orang lain itu seperti apa yang diri sendiri itu mau ingini. Kita tidak bisa memaksakan orang lain menjadi baik, tidak bisa memaksakan orang lain menjadi buruk. Kita hanya bisa mengkondisikan. Termasuk juga tidak bisa memaksakan diri menjadi baik atau menjadi buruk. Diri sendiri yang mengkondisikan diri sendiri. Jangan pikir, aku mau baik, aku harus baik, terus bisa langsung baik. Enggak bisa. Jadi harus tahu batasnya juga. Untuk seseorang yang dalam kapasitas kita untuk kira-kira untuk membantu dengan nasihat atau perkataan yang bermanfaat, ya itu tidak jelek dilakukan. Tetapi tidak semestinya sampai menyakiti diri sendiri, menjadi sakit. Orang lain tidak bisa berubah seperti apa yang kita harapkan, kitanya yang sakit. Nggak bisa tidur, stres, depresi. Nggak fair pada diri sendiri. Orang lain urusan orang lain, diri kita urusan diri kita, bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan diri. Di luar kendali. Nah, justru kebanyakan alih-alih dengan cinta kasih, menginginkan orang lain seperti yang diri sendiri harapan, itu kan umumnya dasarnya karena keserakahan, kesenangan, nafsu ragawi, atau apa. Ingin ya apa namanya, dia dengan keserakahan kita, keserakahan ini sangat luas ya artinya ya, termasuk nafsu ragawi juga.
Dengan keserakahan kita menjadi landasan untuk dia itu semoga tidak begini, tidak begitu. Nah itu yang akhirnya punya risiko yang tinggi untuk ke psikiater, ke rumah sakit jiwa. Memaksakan apa yang di luar kapasitas diri, yaitu menuntut pihak lain untuk menjadi yang seperti diri ingin. Ya itu tentu tidak bijaksana. UPK lah. UPK, mengerti dunia. Masing-masing punya karmanya sendiri. Masing-masing punya kesenangannya sendiri. Aku punya kesenanganku sendiri, dia pun punya kesenangan dia sendiri. Gimana bisa memastikan orang bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Cukup ya. Ya itu bukan pertanyaan yang baru juga. Apapun yang tidak menyenangkan itu namanya penderitaan, entah apapun bentuknya, karena dibully, karena disakiti, karena dikecewakan, karena apalah, baik dengan hati baik mereka maupun dengan hati buruk mereka. Itu adalah hal yang tidak menyenangkan, yaitu penderitaan. Kita patut mempersalahkan siapa? Tidak. Kalau kita mengerti karma, hukum karma. Nah, kalau kita percaya hukum karma, yaitu kebahagiaan datang dari kebaikan, penderitaan datang dari keburukan, dan itu bukan orang lain yang melakukan, kenapa harus mempersalahkan orang lain? Ini ngomong seolah-olah ketus ya, tapi ini dasarnya adalah ajaran Sang Buddha, karma yang juga sudah sering disampaikan. Ya, jadi hanya menandaskan saja, menandaskan bahwa hal apapun yang tidak menyenangkan gitu ya. Ya, termasuk juga orang yang dinasihati dengan baik-baik bisa menanggapi dengan sesuatu yang buruk seolah-olah dibully. Maksudnya juga mengingatkan. Tapi karena ini sisi lain yang dimunculkan, yaitu sisi yang cenderung untuk negatif, ya merasa disakiti, merasa diejek, merasa direndahkan dengan diberi kata-kata demikian, yang sesungguhnya orang yang berkata demikian barangkali dengan hati yang pengharapan baik. Ya, itu punya persepsi, punya semacam asumsi yang mungkin cenderung negatif. Nah, begitu juga bisa jadi gitu loh. Nah, jangankan yang begitu, yang nyata-nyata orang itu sengaja membuli, kita tidak punya alasan untuk membenci balik orang itu, karena itu tidak logis sesuai dengan hukum karma, dan akibat dari menanggapi dengan kebencian, mempersalahkan ini itu orang lain, menyalahkan orang lain, dampak ke hati sendiri juga negatif. Begitu. Jadi bersikap secara bijak dengan teliti. Orang berbicara kepada kita bukan kata-kata, kadang-kadang sering bukan kata-kata apa yang
tampak terdengar menyakitkan atau menyenangkan, tetapi jauh di balik itu adalah mencermati kira-kira dengan niatan apa ya dia itu berkata demikian kepadaku. Dengan niatan buruk atau dengan niatan baik. Dengan niatan baik atau dengan niatan buruk. Tidak semua kata-kata yang keras, yang tegas, yang mungkin menyakitkan, itu disertai dengan kebencian. Tidak semua kata-kata manis disertai dengan cinta kasih. Mungkin dengan iri hati, mungkin dengan kebencian, mungkin dengan apa. Kata-katanya manis, menyanjung. Misalnya si anak sama orang tua ibunya biasanya. Ibunya sama si anaknya, anak perempuan. Kalau sedang ngerjai calon iparnya, ya jadi abangnya punya istri, punya pacar gitu. Nah, atau mungkin yang sudah jadi istri abangnya, nah begitu. Nah, bersekongkol itu antara si anak ini dengan ibunya. Nah, kalau ibunya punya ide yang gimana bisa menantunya ini betul-betul sakit hati, nah ngomong-ngomong rembukan sama anaknya, anak perempuannya itu. Nah, si anaknya kemudian komentar, "Duh, ibu, aku aduh luar biasa ibu. Aku belum pernah ketemu orang yang sejahat ibu." Tapi itu pujian dan ibunya juga senang. rencana sejahat ini belum pernah aku dengarkan. Ya, luar biasa ibu. Ya, ya di sinetron itu loh. Nah, mereka saling puji untuk hal yang buruk. Dan itu kata-kata yang menyenangkan dan membuat ibunya itu bangga dengan kejahatan, dengan keburukan yang dia lakukan. Ini orang buruk. Meskipun kata-katanya terdengar manis, harus dicermati dengan baik, itu patut ditanggapi dengan rasa senang atau rasa prihatin atau dengan kewaspadaan. Ya. Sapitio wiwajantu